Ini adalah diagram di mana kalian bisa mendapatkan traffic, views dari YouTube. Ini adalah diagram beberapa referensi yang bisa kalian dapatkan atau kalian acu untuk bisa mendapatkan viewer dari YouTube. Dan PR dari semua YouTuber adalah meningkatkan viewer dan juga subscriber. Gimana caranya? Gua akan ajarkan kalian melalui diagram ini. Dan pastinya kalian akan ngerti karena gua akan jelaskan secara detail. Tonton video ini sampai habis. Halo YouTube guys di sini. Jadi di video kali ini gue pengen ngejelasin ke kalian tentang diagram ini, yang dimana gue dapet postingan cukup mind blowing banget, cukup masuk akal untuk kita bahas dan kita sangkut pautkan sama yang namanya Trickoplos Video. Apakah bisa diagram ini kita aplikasikan? Tentu aja masuk akal banget. Karena kenapa gue bikin video ini? Karena pengen gue sangkut pautkan dan ini benar-benar mind blowing banget sih ini. Oke, jadi ada salah satu Facebook ya, jadi salah satu pengguna Facebook yang mengirim atau membagikan postingan berdasarkan pengalaman dia tentang YouTube, dan dia membuat diagram yang kira-kira sama yang gue buat ini. Ya, walaupun gue dapet referensinya dari dia, tapi ini bener-bener mind blowing banget menurut gue. Jadi nanti kita akan bahas terlebih dahulu kenapa dia bisa buat postingan seperti ini dan seberapa dia peduli sama teman-teman yang ada di grup ini. Oke, jadi ini menurut gue cukup ngebantu ya. Jadi pertama-tama akan kita bahas poin-poinnya terlebih dahulu. Tapi ya sebelumnya seperti biasa, pause video ini dan baca deskripsi video ini selama 20 detik agar kalian mengerti dan maksud dari video ini. Oke, jadi semoga kalian ngerti deh. Dalam hitungan ketiga kalian wajib pause video ini. 3, 2, 1. Oke. Thank you banget yang udah baca dan semoga kalian paham maksud dari deskripsi yang gue buat. Di video-video manapun juga deskripsinya tetap sama, dan kan kalian itu bisa jadi referensi juga. Dan gue sekali lagi menegaskan, gue gak pernah subscribe, gue gak pernah minta kalian untuk subscribe ke channel gue kalau dirasa channel ini tuh gak ada manfaatnya sama sekali, gak membantu, apalagi sampai niat berbuat jahat sama nasib dari channel kalian. Gue gak pernah memaksa kalian untuk subscribe. Oke, kita balik lagi ke topik pembahasan. Sebelumnya gue pengen menjawab pertanyaan yang bener-bener cukup banyak banget ditanyakan sama beberapa YouTuber juga di kolom komentar di video gue. Bang, kalau Trickoplos Video itu bisa nggak sih di komputer? Jawabannya bisa. Nanti gue bakal bahas juga di next video tentang Trickoplos Video yang ada di komputer. Dan jujur kalau itu menurut gue lumayan berhasil sih harusnya kalau misalkan pakai komputer. Dan ada satu lagi pertanyaan, Bang, kalau misalkan ngerjain kayak gitu di beberapa menggunakan banyak perangkat dan menggunakan banyak akun di dalam satu jaringan yang sama, apakah aman? Aman. Itu penjelasannya ada di video kemarin. Oke, kita bahas. PR semua YouTuber adalah meningkatkan jumlah view dan subscriber. Jika pada blog organic traffic didapat paling banyak melalui proses SEO. Sedikit berbeda pada video, ternyata saat ini traffic terbesar berasal dari suggest video. Yang tadi gue tulis ini yaitu adalah suggest video sebanyak 40%. Nah, suggest video itu adalah apa? Suggest video itu adalah, kalau kita translate, itu adalah disarankan, video yang disarankan. Jadi buat para YouTuber sepertinya harus mulai fokus bagaimana mendatangkan traffic dari situ. Saat ini ada teknik yang banyak dipakai oleh para YouTuber dunia untuk mendapatkan traffic dari suggest video. Ada yang menyebutnya teknik sequel and similarity technique. Kalau ini gue jujur kurang tahu artinya apa, tapi simpelnya teknik ini melakukan segala upaya agar video kita muncul di list suggest video pada saat sebuah video populer yang niche-nya sama dengan yang kita tonton sedang ditonton. Nah, ini yang benar-benar menurut gue mind blowing yang saat ini sedang kita lakukan bersama-sama, yaitu adalah Trickoplos Video. Padahal postingan ini tuh dipost pada tanggal 25 Juni tahun 2020, yang artinya hampir 3 tahun lalu. Postingan ini dibuat di salah satu grup yang benar-benar isinya orang-orang yang benar-benar wah gila sih, mind blowing parah orang-orang yang ada di sini. Nah, yang gue bilang adalah kayak gini. Ini tekniknya adalah sequel atau similarity technique. Simpelnya teknik ini melakukan segala upaya agar video kita muncul di list suggest video pada saat sebuah video populer yang niche-nya sama
dengan kita sedang ditonton, lalu di bawahnya itu adalah video kita. Kita mepet sebuah video populer supaya setelah video itu selesai ditonton, video kita direkomendasikan Google untuk ditonton di menu next to watch. Artinya ada di bawahnya atau di bawahnya video populer yang setopik sama channel kita. Ini balik lagi ya, sama banget, persis banget sama kayak yang kita lakukan, yaitu kayak tekniknya misalkan 131 ya kan, atau di sini 3131. Ini persis banget kan, karena di sini habis kita nonton video besar, kita balas lagi video kita, terus balas lagi video besar, atau di sini kita video besar, video kita 3, video besar, video kita, dan video besar lagi. Ini persis banget kan, karena misalkan kita ngupload video selama 1 jam, setelah kita nonton video-video kita sendiri selama beberapa waktu yang ditutup sama channel besar, itu nanti kalau kalian nonton channel besar ya kan, ini misalkan ini nih, oke, yang kita bilang ini, kita lihat diagramnya aja yang benar-benar gila sih, mantep. Oke, kita cari dulu diagramnya. Nah, ini dia. Nah, di sini ini adalah video yang sedang di play, dan ini adalah video-video suggest video atau video-video yang direkomendasikan di bawah video yang sedang diputar. Nah, setelah kalian memutar 3 video tadi ini, setelah kita nonton channel besar, itu nanti akan pas kita tutup video yang ini, itu nanti di bawahnya akan ada video kita, karena itu channel setopik sama kita. Terus juga itu udah direkomendasikan sama YouTube, karena kita sebagai penonton sudah menonton video itu selama berkali-kali atau di channel itu berkali-kali. YouTube mikirnya gini, ini orang kok bisa ya nonton sampai 3 channel gini, apakah ini video ini bagus dari channel ini? YouTube akan menganalisa seperti itu, dan itu sudah pasti algoritmanya bakal seperti itu. Nggak mungkin kayak gitu, karena kita sebagai YouTube itu emang sangat memprioritaskan penontonnya dan mencoba merekomendasikan apa yang memang dibutuhkan sama penontonnya. Tapi penonton yang kita maksud ini adalah penonton yang kita buat sendiri, alias menggunakan trik upload video. Kalian pasti paham. Nah di sini adalah suggest video, yang dimana 41%-nya itu bisa mendatangkan traffic dari situ dan bisa mendapatkan video. Nah, yang dimaksud dari sequel teknik adalah cari video populer, copy ide judul, keyword, description, hashtag, buat video yang mirip, lebih baik, tingkatkan expect watch time. Gitu, maksud dari sequel teknik. Itu sequel teknik kalau kita praktikannya menggunakan trik upload video. Kalau dia tuh sebenarnya dia nggak mau main kayak dicurang-curangin lah. Kalau bisa kalau kita ini kayak di trik upload video ini kayak ya sedikit dia akal-akalin, tapi kalau dia itu lebih kepengen membuat video yang sama, bahkan lebih baik, dan ngebuat orang lebih betah nontonnya ketimbang video populer yang tadi beredar, artinya video channel besar gitu. Kalian pasti paham. Ini benar-benar gila sih, mind blowing banget. Nah, terus dari diagram ini 25% itu di search. Artinya kita harus mengandalkan kayak SEO, hashtag, judul harus yang benar-benar bagus. Ini wajib di bagian search. Nah, untuk di bagian 34% yang bagian other, artinya itu lainnya, itu kita mendapatkan traffic misalkan dari browser, sosmed yang mencari konten seputar apa yang kita upload nanti gitu. Nah, kita bahas lagi masalah deskripsinya dia. Kita cari. Nah, gambarnya sederhana, langkahnya mungkin begini. Cari video yang paling populer di niche atau tema video yang sama dengan video kita. Gunakan YouTube search, lihat dan amati videonya. Cari poin penting, yang penting apa, kenapa video itu bisa populer dan mengundang banyak view. Tiru poin pentingnya, buat dengan redaksi dan gaya penyampaian kita sehingga menjadi unik dan tidak berkesan menjiplak. Tambah kekurangannya, buat video kita lebih baik dari yang dia buat, baik dari segi materi, editing, dan penyajiannya, bahkan mungkin durasinya. Make a better and more awesome video. Secara algoritma, video kita akan disandingkan atau masuk ke kategori similar alias mirip dengan video tersebut jika video kita mempunyai judul, keyword, deskripsi, dan hashtag yang relatif sama. So, tiru aja. Ini sah-sah aja kok. Emang, secara kalau misalkan kita itu meniru keyword, judul, sama YouTube itu nggak ada masalahnya dan nggak ada peraturan sama sekali. Misalkan kita mau meniru full video atau judul yang bakal kita tiru dari video-video yang sudah dari channel besar tadi. Lalu di sini tambal kekurangannya, buat video kita lebih baik. Nah, ini udah. Namun ingat sekali lagi, meniru bukan berarti menjiplak-plek.
lakukan ini dengan elegan dan sewajarnya. Saya tidak perlu mengajarkan hal ini karena YouTuber juga tahu, misalkan kalian pun mungkin tahu kalau misalkan menjiplak semua video yang ada di dalam channel besar tersebut, artinya video yang sudah populer, dia nggak boleh ya. Apalagi sampai nge-re-upload, wah itu sih sampah banget sih. Jadi jangan dilakukan. Lalu ada faktor lain yang bikin video kita masuk ke list suggest video, yaitu expect watch time 15 detik pertama video kita adalah indikatornya. Terus juga jika makin banyak 15 detik pertama video kita ditonton, kemungkinan besar video kita akan masuk ke list ini. Video dengan durasi lebih panjang punya kesempatan lebih baik dalam mendapatkan expect watch time. Challenge kita adalah membuat video minimal 10 menit dan tetap enak untuk dinikmati hingga akhir. Kesalahan umum YouTuber adalah mengisi 15 detik pertamanya dengan intro animasi yang membosankan atau malah hanya diisi dengan ajakan like, comment, dan subscribe. Itu pasti kalian rasakan ketika kalian nonton video gua. Dimana di video gue di awal-awal mana pernah sih gue nyuruh kalian subscribe, mana pernah gue jelaskan apa yang harus gue isi di dalam video. Gue menjelaskan inti-inti yang di dalam video dengan durasi yang sangat singkat, 10-15 detik, sampai kalian itu ngerti kalau misalkan apa sih yang isi di dalam video ini, sehingga kalian pengen nonton sampai akhir atau sampai pertengahan video. Nah, cobalah ganti 15 detik pertamanya dengan spoiler atau bocoran inti video yang bikin penasaran audiens untuk menyimak lebih lama. Nah, itulah yang gue lakukan ketika gue bikin konten di YouTube, guys. Jadi semua deskripsi yang ada di dalam postingan ini tuh benar-benar gue terapkan dengan baik, sehingga channel gue juga bisa berkembang dengan cepat. Bukan dengan trik outpost videonya aja, tapi trik-trik yang gue lakukan di dalam video-video, dalam mengemas video, dalam mengedit video, itu juga gue perhatikan sehingga kalian betah untuk menontonnya. Kayak gitu kira-kira. Minimal hingga setengah durasi video atau hingga mereka mendapatkan poin inti video kita. Syukur-syukur nonton sampai habis. Intinya kembali lagi ke konten. Setelah menemukan video populer, kita harus membuat konten unik dan lebih baik atau minimal sama dengannya. Baik dari segi judul yang dibidik, keyword, deskripsi, dan hashtagnya. Penjelasan pembuatan konten ini pernah saya buat dan saya bagikan di sini. Prinsipnya bisa diterapkan untuk proses pembuatan video. Nah, jadi gitu. Intinya kalian di video ini pasti udah paham apa maksud arti dari postingan ini dan kenapa gue sangkut pautkan sama trik outpost video. Pertama dia bilang, ya kan, video dengan durasi lebih panjang punya kesempatan lebih baik dalam mendapatkan expect watch time. Nah, apa sih itu expect watch time? Itu adalah waktu tonton, artinya kayak jam tayang. Semakin video kita itu ditonton durasinya lebih lama, semakin YouTube itu bakal merekomendasikan channel kalian. Makanya kalau di analistik YouTube itu ada yang namanya jam tayang, itu adalah metadata dari YouTube untuk menunjukkan seberapa banyak sih penonton kalian itu nonton video kalian. Nah, juga di sini ada namanya retensi penonton, di mana di setiap video itu ada analistiknya. Akan gue contohkan di bagian retensi penonton. Nah, contoh ini ya. Kita cari aja dari 54 menit video. Kita lihat di sini. Sebentar, gue cari dulu nih, gue agak lupa. Nah, ini adalah namanya retensi penonton. Dimana dari 54 menit video, 24,8% itu nonton cuman segitu. Ya, 13,24 menit. Ini wajar ya, karena siapa sih yang mau nonton 54 menit video gue. Tapi ya ada aja orang-orang yang memang nonton sepanjang itu. Nah, terus di sini ada 66% penonton masih menonton di sekitar durasi detik 30, yang berarti sama seperti performa standar. Itu dia kuncinya. Yang gue pastikan di postingan yang tadi. Kalau tadi dia bilang di 15 detik pertama, ini bahkan di video gue yang ini 66% penonton masih menonton di durasi sampai 30 detik. Artinya 30 detik awal video gue itu masih sangat bagus gitu. Makanya ada metadata retensi penonton ini untuk mengetahui seberapa banyak penonton kalian yang menonton video kalian sampai ini. Dan ini ada metrik-metriknya ya, ada metadatanya juga tuh. Bahkan dicontohin langsung sama YouTube-nya. Emang YouTube ini udah analistik yang paling bagus ya. Pokoknya YouTube ini salah satu platform video yang benar-benar friendly banget lah sama kreator-kreatornya. Nah, kita balik lagi ke bagian sini. Jadi pesan kesimpulannya dari postingan ini adalah
Kalau kalian emang pengen masuk ke dalam ini semua, kalian itu wajib namanya direkomendasikan. Ini adalah traffic paling bagus saat ini, yaitu adalah 41%. Ketimbang kalian mengandalkan yang ini ataukah yang ini, itu akan sangat sulit karena video kalian mungkin masih ada yang cuman sekitar di 100 viewer. Bahkan ada yang di bawah itu yang mungkin akan kesulitan untuk naik ke permukaan. Makanya gue sarankan kalian untuk melakukan track upload video untuk mendapatkan rekomendasi suges secara cepat tanpa kalian melakukan banyak hal yang ada di dalam postingan ini. Gitu sih menurut gua. Karena semua konten itu sebenarnya berhak untuk naik melalui track upload video ini, asalkan ingat syarat-syarat yang gua bilang di dalam video gua kemarin yang 54 menit tadi. Kalau video kalian dan thumbnail kalian itu harus menarik dan layak untuk ditonton. Begitu, karena percuma banget kalau lu udah ngelakuin trick upload video tapi orang gak tertarik sama video lu, ya akan percuma banget. Dan kuncinya itu ada di thumbnail. Kuncinya itu ada di thumbnail sih sebenarnya. Dan mungkin akan gue jadikan pembahasan berikutnya seputar ini dan gimana cara menarik penonton lebih baik ketimbang kalian menggunakan itu atau kalian sekedar cuma trick upload video doang. Ya, banyak sebenarnya trik yang lebih bagus. Tapi trick upload video ini menurut gue paling the best, dan disandingkan sama dan dibarengi sama konten yang berkualitas dan juga thumbnail yang juga mengundang penonton untuk menonton video kalian. Gitu aja sih intinya. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis, karena itu poin-poin yang sangat-sangat penting banget di 15 menit gue bikin video ini. Dan terima kasih juga yang udah order masalah jam tayang, trick upload video, subscriber, dan juga follower TikTok ya. Thank you banget. Karena gue udah open ya. Kalau masalah jam tayang sama subscribers sama follower TikTok sih udah lama banget sih, dari setahun lalu mungkin ya gue buka jasanya. Dan udah banyak juga yang orang yang udah monet berkat jasa gue tersebut. Dan emang ya gue bikin jasa bukan yang abal-abal ya, bukan yang murah terus nanti habis itu ditinggal gak ada garansi. Gue bikin yang benar-benar ya emang gue niatnya ngebantu dan gak niat menjatuhkan satu sama lain gitu. Kalau pengen order atau pengen tahu harga atau price listnya, silakan cek kolom deskripsi untuk nomor WhatsApp admin gue. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube guys di sini.